Wow, mungkinkah ini tempat jatuhnya makhluk abadi? Sekte yang besar sekali. Semakin kaya, semakin kaya. Pasti ada banyak harta karun di sini. Untungnya kita tidak pergi. Banyak biksu juga bergegas ke pintu masuk gua. Melihat sekte agung di bawah, mereka semua melompat kegirangan. Ouyang Zhenhua juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia juga tidak menyangka gua itu terhubung dengan sekte sebesar itu. Banyak biksu melompat turun satu demi satu, dan semua orang takjub. Saat ini, Chen Ping dan yang lainnya telah memasuki sekte tersebut. Melihat rumah-rumah bobrok dan bangunan yang runtuh, Chen Ping dipenuhi dengan desahan. Bergembiralah semuanya, hati-hati ada jebakan di sekte ini. Chen Ping tahu bahwa meskipun sekte sebesar itu dihancurkan, masih akan ada jebakan dan sejenisnya di dalam sekte tersebut. Bahkan akan ada formasi yang tersisa. Bagaimanapun, sekte semacam ini harus memiliki formasi pelindung sekte. Saat ini, Ouyang Zhenhua dan yang lainnya sudah menyusul. Melihat Chen Ping dan yang lainnya berhati-hati, Ouyang Zhenhua melangkah maju dan berkata, "Rekan Tao, apakah masih ada bahaya di sekte suci yang hancur ini?" Tanda seru. Ouyang Zhenhua bertanya kepada Chen Ping karena dia merasa Chen Ping seharusnya mengetahui hal ini sebelumnya. Bagaimanapun, tidak ada yang berani memasuki gua, tetapi Chen Ping adalah orang pertama yang masuk. Bagaimana Chen Ping berani masuk tanpa jaminan dan keyakinan penuh? Aku tidak tahu, tapi lebih baik berhati-hati. Lagi pula, untuk sekte sebesar itu, pasti ada formasi dan jebakan yang tersisa. Kata Chen Ping, kalau begitu, biarkan boneka di tanganku menjelajahi jalannya. Jika memang ada bahaya, kita bisa meresponsnya. Setelah Ouyang Zhenhua selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan dua bayangan hitam langsung muncul. Kemudian mereka berubah menjadi dua boneka setinggi masing-masing orang. Di bawah komando Ouyang Zhenhua, mereka mulai perlahan-lahan bergerak lebih dalam ke dalam sekte tersebut. Hierarki sekte suci janji sangat ketat, yang dapat dilihat dengan melihat bangunan sekte tersebut. Baru memasuki sekte, terdapat ruangan-ruangan yang relatif rendah. Meski ada yang sudah runtuh, ada pula yang masih utuh. Ini seharusnya menjadi tempat di mana murid biasa tinggal. Dan semakin jauh Anda masuk ke dalam, semakin tinggi dan berat rumahnya. Setelah melewati ruangan rendah itu, halaman independen muncul satu demi satu. Ini seharusnya menjadi tempat tinggal beberapa murid senior sekte tersebut. Tanda seru, orang-orang ini memiliki ruang budidaya mandiri. Chen Ping dan yang lainnya menemukan sebuah ruangan di halaman yang relatif lengkap, lalu dengan hati-hati membuka pintu dan masuk. Tapi saat kedua boneka itu berjalan melewati pintu, mereka tiba-tiba meledak tanpa peringatan. Boneka padat itu berubah menjadi sampah dalam sekejap. Adegan ini mengejutkan semua orang. Jika tidak ada boneka yang memeriksa di depan kami, orang yang masuk lebih dulu mungkin sudah mati sekarang. Formasi yang sangat kuat. Sudah berapa tahun berada di sini? Masih sangat kuat, kata Ouyang Zhenhua dengan rasa takut yang masih ada. Chen Ping mengerutkan kening, matanya penuh kesungguhan. Jika halaman murid dilindungi oleh formasi seperti itu, maka aula utama sekte di belakangnya, serta para tetua di belakang sekte dan kediaman master sekte, apakah mereka masih dapat menyelidikinya? Semuanya, tolong jangan bergerak. Coba saya lihat berapa banyak lingkaran sihir yang ada di halaman ini. Apa? Chen Ping ingin tahu bagaimana lingkaran sihir yang didirikan oleh sekte surgawi berbeda dari lingkaran sihir saat ini. Bagaimanapun, sekte suci janji telah dihancurkan entah berapa tahun. Ketika Raja Iblis Ciyun datang ke surga dan dunia manusia, sekte suci janji telah dihancurkan. Dan Raja Iblis Ciyun telah ditekan di kaki Gunung Tianmo selama ribuan tahun, bahkan lebih awal dari perang antara dewa dan iblis. Maka kehancuran sekte suci janji bahkan lebih lama lagi. Apakah ada perang mengerikan lainnya sebelum perang antara dewa dan setan? Chen Ping merenung, jika dia bisa menghancurkan sekte sebesar itu seperti sekte suci janji, maka kekuatan pihak lain pasti sangat menakutkan. Bagaimanapun, karakter seperti Raja Iblis Ciyun tidak akan pernah bisa menghancurkan sekte seperti sekte suci Wuji. Chen Ping sedang merenung dalam hatinya, tapi Raja Iblis Ciyun berkata, "Nak, pikirkan saja, jangan selalu membandingkanku. Meskipun aku adalah Raja Iblis, aku bukanlah masternya. Bagaimana aku bisa menghancurkan seseorang seperti suci janji? Sekte surgawi."
Meskipun aku tidak bisa menghancurkan sekte besar di dunia surga seperti Sekte Suci Janji, jika aku kembali ke wujud asliku dan menghancurkan sekte di dunia surga dan manusia, itu akan mudah. Chen Ping terdiam beberapa saat, dia hanya memikirkannya. Raja Iblis Ciyun sebenarnya tidak senang, dan dia ingin menyelamatkan mukanya. Bantu saya membuka mata Tianming. Saya ingin mengamati berapa banyak formasi yang tersisa di sekte suci ini. Chen Ping berkata pada Raja Iblis Ciyun. Segera, cahaya merah menyala di dahi Chen Ping, dan kemudian bentuk yang mirip mata muncul di dahi Chen Ping. Kemudian mata Chen Ping berubah suram, dan formasi muncul dengan bantuan mata Tianming. Saya melihat serangkaian pola formasi yang kompleks dan misterius, membentuk formasi demi formasi. Melihat formasi di depannya, Chen Ping menarik napas, karena formasi di depannya sungguh indah. Terlebih lagi, ini adalah halaman para murid Sekte Suci, jadi dikelilingi oleh berbagai formasi. Ada formasi pertahanan, formasi pembunuhan, dan formasi pengumpulan roh untuk membantu budidaya. Banyak formasi yang tumpang tindih di halaman. Ini adalah pertama kalinya Chen Ping melihat formasi yang tumpang tindih seperti ini. Batasan. Perlu kalian ketahui bahwa setiap formasi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jika ditempatkan pada posisi yang sama, akan berbeda-beda. Bagaimanapun, ada beberapa formasi di satu tempat, dan kondisi untuk membuka formasi akan dibatasi. Kapan kita harus mengaktifkan formasi pertahanan, kapan kita harus mengaktifkan susunan pembunuh, dan kapan kita harus mengaktifkan susunan pengumpul roh. Ini adalah masalah yang sangat rumit. Chen Ping ingin menyusun formasi di beberapa tempat, dan harus proporsional dengan baik, agar formasi dapat diaktifkan secara berurutan. Tapi ini adalah pertama kalinya Chen Ping melihat formasi lengkap seperti ini disatukan. Chen Ping menggunakan mata Tianmingnya untuk mengamati berbagai formasi dengan cermat. Dia akan mengambil kesempatan ini untuk melakukan penelitian dan memahami beberapa teknik formasi, yang mungkin bisa sangat membantunya. Tanda seru. Dengan mata Tianming, Chen Ping dapat secara intuitif mendeteksi berbagai formasi, dan penelitian akan jauh lebih cepat. Chen Ping menatap kosong, dan banyak biksu di belakangnya tidak sabar. Apa yang orang ini lakukan? Bisakah dia menghancurkan formasi? Kenapa kamu diam saja? Apakah kamu terjebak dalam rangkaian ilusi? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Beberapa biksu tidak sabar menunggu. Semuanya, harap bersabar. Rekan Daois Chen ini memimpin dalam menyelamatkan kita dan memimpin jalan. Dia memimpin kita ke sini. Kita harus memilih untuk percaya padanya. Tunggu dan lihat saja, diperkirakan lingkaran sihir ini akan sulit dipatahkan. Ouyang Zhenhua menghibur semuanya. Setelah mendengarkan kata-kata Ouyang Zhenhua, banyak biksu menjadi diam. Pada saat yang sama, Munai, yang berada di puncak gunung, menemukan bahwa Chen Ping dan yang lainnya sudah lama tidak mencapai puncak gunung. Mu Yao mengajak semua orang di keluargamu untuk menjelajahi seluruh puncak gunung, tetapi tidak menemukan tambang batu Yuji. Nona, seluruh puncak gunung, kecuali sisi yang dikelilingi oleh tanah kekacauan, belum dijelajahi. Tempat lain telah dilihat, dan tidak ada tambang batu tiang yang ditemukan sama sekali. Tapi banyak batu tiang berserakan di mana-mana. Saya mengirim orang untuk mengambilnya banyak. Kata Mu Yao, pandangan pendek, berapa banyak yang bisa kamu ambil? Satu-satunya cara adalah menemukan tambang batu tiang, maka keluargamu kita akan memiliki persediaan sumber daya batu tiang yang tidak ada habisnya. Lalu kenapa Chen Ping dan yang lainnya tidak muncul? Munai sedikit mengernyit, dia tidak tahu bahwa Chen Ping dan yang lainnya telah menemukan gua itu. Nona, tidak ada tambang Jishi di puncak gunung. Mungkinkah itu berada di tengah gunung? Mungkinkah Chen Ping dan yang lainnya menemukan tambang batu tiang di tengah gunung, jadi mereka tidak muncul? Kata Mu Yao, sangat mungkin, kita turun gunung. Munai melambaikan tangannya dan memimpin semua orang di keluargamu menuruni gunung. Lingkaran cahaya masih bersinar di pintu masuk gua. Diperkirakan tidak akan lama lagi semua orang di keluargamu bisa menemukan gua ini. Tanda seru. Saat ini, Chen Ping masih mengamati dan memahami formasi di depannya. Tiba-tiba Chen Ping bergerak lalu berjalan menuju halaman. Setelah melihat ini, Binglu dan yang lainnya buru-buru melangkah maju untuk menahan Chen Ping. Tuan Chen, ini berbahaya, jangan impulsif. Kedua boneka itu berubah menjadi sampah dalam sekejap.
Chen Ping pasti akan berada dalam bahaya jika dia berani masuk seperti ini. Ouyang Zhenhua dan yang lainnya juga dikejutkan oleh Chen Ping. Rekan Daois Chen, jika Anda menemukan cara untuk menghancurkan formasi, kita dapat mencobanya bersama. Anda tidak boleh memasukinya sendirian, itu terlalu berbahaya. Kedua bonekaku berubah menjadi sampah dalam sekejap. Terbuat dari batu hitam yang sangat langka dan sangat keras, tapi tetap tidak tahan. Jangan ambil risiko. Tanda seru. Tanda seru. Ouyang Zhenhua juga menasihati Chen Ping. Tubuh Chen Ping fana dan dia tidak memiliki perlindungan sedikit pun. Jika dia masuk seperti ini, bukankah dia mencari kematian? Binglu dan yang lainnya menghentikan Chen Ping mengambil risiko apapun. Jangan khawatir, jika aku tidak yakin, aku tidak akan bertindak mudah. Chen Ping tersenyum ringan, lalu melewati Binglu dan yang lainnya. Binglu, Lan Yingying, dan orang suci lainnya memandang Chen Ping dengan gugup. Meskipun Chen Ping mengatakan dia percaya diri, mereka tetap gugup. Jika ada yang salah dengan Chen Ping, mereka tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Di wilayah kutub ini, tanpa perlindungan Chen Ping, mereka tidak akan bisa keluar sama sekali. Dan tanpa Chen Ping, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan para biksu di depan saya ini. Siapa yang tidak tergoda oleh wanita anggun dan cantik? Anda tidak boleh memiliki niat untuk menyakiti orang lain, dan Anda harus memiliki niat untuk menjaga orang lain. Para biksu ini semua telah melihat betapa kuatnya Chen Ping, sehingga mereka dapat menekan pikiran nafsu di dalam hati mereka. Namun jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Chen Ping, siapa yang dapat menjamin bahwa orang-orang ini tidak akan mengambil tindakan terhadap Binglu dan lainnya? Di hadapan publik, di tengah ketegangan Binglu dan lainnya, Chen Ping memasuki halaman. Tapi adegan boneka tidak muncul, Chen Ping baik-baik saja, dan formasi di halaman sepertinya tidak bereaksi apapun. Tidak peduli Binglu, Ouyang Zhenhua dan lainnya, mereka semua tampak terkejut. Mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Chen Ping untuk menghentikan pengaktifan formasi ini. Chen Ping berjalan ke halaman, telapak tangannya terangkat, seolah sedang mencari sesuatu. Segera, Chen Ping tersenyum tipis begitu, tidak heran begitu banyak formasi yang dapat diintegrasikan bersama tanpa batasan aktivasi apapun. Chen Ping menemukan bahwa aktivasi formasi ini ditentukan berdasarkan nafas, dan nafas para biksu telah dimasukkan ke dalam formasi ini. Formasi secara otomatis akan dinilai berdasarkan auranya. Orang yang memasuki aura akan masuk dan susunan pengumpul roh akan terbuka, memungkinkan orang untuk berlatih dengan cepat. Dan jika nafas penyusup tidak dimasukkan ke dalam formasi, formasi pertahanan dan formasi pembunuhan akan diaktifkan pada saat yang sama untuk memblokir penyusup. Hal ini sangat menyentuh hati Chen Ping. Lagi pula, setelah banyak master formasi mengatur formasi, hanya mereka yang dapat bergerak bebas di dalam formasi, dan yang lain tidak dapat menggunakan formasi tersebut. Khusus untuk penggabungan berbagai formasi, akan lebih mudah menggunakan nafas untuk menentukan kapan harus mengaktifkan formasi yang mana. Adapun cara memasukkan nafas ini, selama nafas dimasukkan, meskipun master formasi tidak ada, orang yang nafasnya dimasukkan dapat bergerak bebas dalam formasi. Ini adalah metode yang bagus. Setelah Chen Ping mempelajari metode ini, dia dapat menyusun berbagai formasi dan kemudian memasukkan nafasnya. Formasi ini dapat dikontrol oleh banyak orang yang memasukkan nafasnya. Chen Ping memahami prinsipnya dan mampu memecahkan formasi satu demi satu seperti bebek di air.